Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah mau jawab. Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita di sini lagi ada remote AC SAP ya. Kita bahas lagi mengenai remote. Nah ini teman-teman, kita akan bahas mengenai remote AC SAP ini dari tombol mode sampai full ya, sampai permasalahannya. Nah ini buat teman-teman yang menggunakan AC SAP tipe ini remote AC SAP tipe UCY ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan remote AC seperti ini atau menggunakan AC SAP tipe UCY, teman-teman bisa tonton video ini supaya nanti kalau teman-teman punya permasalahan di fungsi tombol mode remote-nya, teman-teman bisa tahu. Oke, kita langsung aja mulai. Seperti biasa ya teman-teman. Ini di sini ada tombol on off. Nah, buat ngidupinnya seperti ini. Nah, karena remote AC itu fungsinya untuk program supaya AC proses dingin, teman-teman pindahin ke tombol mode. Nah, pencet tombol mode supaya berubah di dingin. Nah, ini lambang dingin ya, teman-teman ya. Lambangnya dingin, lambang bintang atau lambang seperti ini inilah. Seperti ini ya, matahari lah mungkin ya. Nah, seperti ini. Ini lambang untuk proses dingin. Nah, kemudian untuk teman-teman setelan untuk fan-nya teman-teman bisa setel sesuai selera, tapi kalau untuk pengen bagus dingin, kipasnya terlalu dingin enggak, terlalu kenceng juga enggak, teman-teman bisa setel di nomor 2 ya di bagian sini. Nah, kalau misalkan teman-teman kok AC-nya udah lama, udah 2 bulan atau berapa lama belum dilakukan perawatan, teman-teman bisa tambahin fan-nya ke 3 atau mungkin bisa pakai ini ya teman-teman, pakai turbo. Tapi pakai turbo ini saya nggak menyarankan. Kenapa? Karena biasanya untuk pemakaian listriknya jadi lebih boros. Oke, karena kenapa bisa lebih boros? Karena putaran kipasnya pun jadi makin kencang dan pemakaian listriknya juga akan makin tambah kencang lagi. Nah, jadi teman-teman bisa setel sesuai selera ya teman-teman ya. Untuk fan-nya kalau misalkan berperawatan, teman-teman setel di medium aja. Kemudian untuk setelan temperaturnya, teman-teman bisa set di suhu 20 ataupun 22. Nah, kenapa saya saranin di setelan di suhu ini? Karena di suhu setelan seperti ini, teman-teman selain ruangan tetap bisa bertahan dingin, juga listrik akan bertahan jadi pemakaian listriknya juga akan jadi lebih awet ya. Maksudnya lebih irit lagi, maksudnya gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, kemudian di sini swing. Nah, kalau swing sesuaikan selera teman-teman ya. Kalau pemasangan AC-nya cukup tinggi, teman-teman bisa pindahin seperti ini. Pencet tombol swing. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Kalau AC-nya tinggi, teman-teman bisa geser di bagian bawah saja supaya bisa bergerak di bagian daun indoornya ya, teman-teman ya, daun swing ya. Nah, tapi kalau misalkan pendek atau mungkin setara, teman-teman bisa pencet sekali lagi, kemudian geser di tengah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman biar cepat udaranya cepat berubah jadi dingin ya teman-teman, bisa hidupkan ke semua ya. Jadi gerakin semua ya tuh. Naik turun gitu aja. Nah, ini buat setelan remote-nya ya. Kemudian clock ini fungsinya buat apa? Clock ini fungsinya buat nyetel teman-teman buat setelan jam. Nah, setelan jam ya, timer on, timer off. Ini teman-teman kalau misalkan mau nyetel mati hidupnya AC, bisa teman-teman set di sini ya, timer on off. Tapi ya biasanya sih jarang dipakai ya untuk timer on off-nya ya. Nanti kita bahas di video berikutnya ya teman-teman ya, buat ngeset timer untuk remote AC-nya ya teman-teman ya. Sekarang kita bahas yang ini dulu mengenai setelan remote-nya. Kemudian untuk X-Fan. Nah, X-Fan ini ya hampir sama kayak mode auto ya. Jadi kadang pelan, kadang apa segala macam. Kemudian temperatur. Nah, kalau untuk temperatur ini seperti ini nih teman-teman nih. Nih. Ini ada gambar rumah, temperatur dalam ya, temperatur ruangan. Nah, ini biasanya kalau elektronik yang masih berfungsi dengan baik normal, biasanya dia menunjukkan suhu tertentu di bagian sensornya.
tapi jarang juga ya yang mau menunjukkan, karena memang nggak semuanya itu di menu program ini berfungsi dengan menu program remote-nya. Tapi kalau memang yang masih bagus, sesuai, dan programnya masih mantap, masih jos ya teman-teman, pencet set temperatur ini. Nanti di sini ada setelan suhu di dalam ruangan berapa, di luar ruangan berapa, itu biasanya kelihatan. Timer on off ini udah kita bahas, turbo udah bahas. Turbo fungsinya buat apa? Buat ngencengin setelan fan di dalam indoor ya, alias blower indoor. Ini untuk setelan turbo. Kemudian slap, yaitu slap hampir sama lah. Slap itu mati bila posisi tidur ya, atau mati. Nah, ini light buat apa light? Nah, kalau light ini fungsinya buat ini teman-teman. Misalkan teman-teman kok di bagian sensornya biasanya menunjukkan angka sesuai setelan dengan remote. Lah, kok tiba-tiba nggak ada? Nah, teman-teman perhatikan di sini. Di bagian remote-nya ya. Di bagian remote-nya di sini ada gambar lampu atau nggak seperti ini. Nah, kalau semisalkan posisinya nggak ada gambar lampu seperti ini, kemungkinan besar bagian sensor yang menunjukkan angka di indoor teman-teman itu akan hilang. Nah, seperti ini. Nah, ini kan nggak ada kosong ya. Ini kalau seperti ini di bagian sensor indoornya itu nggak akan ada angkanya. Jadi posisinya polos. Nah, kalau seandainya teman-teman kok AC-nya pengen kelihatan angkanya lagi seperti ada pada setelan remote, teman-teman tinggal pencet tombol like. Nah, seperti ini. Kalau udah ada gambar lampu nyala seperti ini, berarti bagian sensornya itu teman-teman udah ikut nyala ya. Dan angkanya pun mengikuti setelan yang ada pada remote AC. Jadi gitu ya teman-teman. Kemudian ada satu lagi, ini yang paling penting, yang paling teman-teman harus wajib tahu. Kalau semisalkan teman-teman menggunakan remote ini ya teman-teman ya, menggunakan AC ini, kadang-kadang AC-nya itu nggak bisa berfungsi. Nah, seperti ini. Muncul gambar gembok seperti ini. Nah, kalau seandainya muncul gambar gembok seperti ini sensor, setelan remote, apa segala macam tidak akan berfungsi. Karena di bagian tombol remote-nya ini terkunci seperti ini. Ini biasanya kejadian seperti ini tanpa sengaja teman-teman remote dibawa tidur dan ketekan ya. Ketekan. Nah, akhirnya keluar tombol kayak begini, dipencet-pencet, dimatiin nggak bisa, diapain nggak bisa. Nah, buat mengembalikan setelannya yang kegembok seperti ini, teman-teman cukup pencet dua tombol ini nih teman-teman nih. Dua tombol untuk setelan remote-nya ya, setelan temperatur suhunya. Teman-teman cukup setel secara bersamaan seperti ini sampai gambar gemboknya hilang. Nah, seperti itu caranya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya untuk fungsi tombol remote, kemudian setelannya supaya setelan AC teman-teman di rumah tetap dingin dan tetap awet. Ingat ya teman-teman, remote AC fungsinya setelannya, AC itu fungsinya untuk menyetel suhu dingin di dalam ruangan. Jadi kita setel di cool. Nah, untuk fungsi mode-mode yang lain seperti ini, auto, cool, dry, head, dan fan dan head, kita bahas di video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton. Kalau mudah-mudahan video ini bisa berguna, bisa bermanfaat buat teman-teman yang menggunakan AC sub tipe UC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.